urusan ranjang, ya. Kalau lebih muda gitu ya, mereka suka mintanya lebih banyak nih seksnya dibandingkan yang seumuran. Gimana tuh Bang Bopak? Jeng jeng jeng. Iya. Buka rahasia dong. Ya emang kalau secara fakta setiap perempuan kalau ada perbedaan usia laki sama perempuan itu kan secara apa sih mindset konteks biologisnya itu mungkin bisa lebih besar dari perempuan yang lebih muda kan gitu. Halo Mamendet, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin, seksolog Anda sekalian di Boba. Kali ini teman Boba bareng kita adalah Bopak dan Gita. Ada apa dengan Bopak dan Gita sampai diundang ke Bobo bareng? Kita mau belajar apa ya dari mereka ya? Nah sekarang belajarnya bukan dari saya, dari mereka. Oh gitu. Cici. Jadi jatuhnya sharing. Jatuhnya sharing-sharing gitu. Apa pembelajaran seks apa ya kita mau belajar kali ini? Belum juga udah ketawa dulu. Enggak maksudnya kalau rasanya udah udah ngeredek dulu ya. Jadi apa yang bikin pede banget untuk deketin Gita? Pertama Gita nih ya muda sekali gitu ya. Pasti yang deketin nggak mungkin nih cuma 1-2 bohong banget nih. Yang naksir berapa juta Git? Banyak ya. Orang Raja Mesir aja ngasih. Raja Mesir. Apa yang bikin ini Git? Apa yang bikin greget dari Bang Bopak Git? Greget di antara yang lain gitu. Ya, di antara yang lain. Kan kamu juga masih muda. Usianya perbedaan berapa? 28 tahun. 28 tahun, Mam Endet. Beda 28 tahun tuh luar biasa loh penyesuaiannya. Untuk memilih sama pria yang 28 tahun lebih tua. Dan katanya, ya correct me if I'm wrong. Tuanya jangan dipakai. Lebih dewasa. Nah, iya gitu. Lebih dewasa 28 tahun. Bahkan katanya, saya nggak tahu nih bener apa salah ya. Kadang-kadang kalau internet tuh juga kalau dicari begitu sih. Katanya bahkan orang tua dari Gita sendiri usianya lebih muda dari Bang Bopak, benarkah? Benar. Ya, OMG, it's so awkward. Nah, kan berarti kan kebayang gak sih teman-teman seumur Gita gitu kan pasti akan bilang, lu ngapain sih? Nggak salah, lu lebih tua dari orang tua lu ada apa? Apa yang bikin greget sih Bang Bopak ini sih, ada apa? Boleh GR loh Bang, boleh GR. Harus. Apa Git yang paling bikin greget Git? Yang bikin aku mantep sama dia gitu ya. Maksudnya kayak kita kan pacaran 3 tahun. Jadi kan sama-sama memahami sifat. Kalau buat aku mah tampang itu belakangan lah. Karena buat aku kalau tampang fisik itu. Jadi tampangnya belakangan nih. Coba lihat tampangnya belakangan kayak gimana. Makanya kesian. Makanya kan kalau tiap apel tutupin kayak koran. Apa sih ada beberapa perempuan itu kan dilihat dari fisiknya ganteng. Tapi itu nggak masuk kategori aku. Aku yang nyari itu dia tuh sayang, tanggung jawab sama orang tua aku. Sayang juga karena dia nikah bukan nikahin aku aja tapi harus sayang sama keluarga aku juga, ngerangkul. Dan emang susah ya nyari cowok yang bisa sayang sama keluarga zaman sekarang ya gitu? Ya nggak semua sih ya, tapi kita kan nggak tahu awalnya doang PDKT sayang sama orang tua, setelah nikah orang tua kita di beda ya? Kalau dia tuh oh gitu perhatiannya. Jadi itu bikin kelepak-kelepak ya gitu ya. Nah terus waktu lagi dikenalin ke orang tua, apa orang tua bisa langsung nerima karena perbedaan usia yang itu? Itu lebih tua daripada ayah dan bunda loh gitu. It's like gimana tuh? Kalau orang tua aku sih alhamdulillah dia tuh kasih kepercayaan sama aku. Kalau dia baik, jadi imam yang baik, ya udah kamu jalanin aja gitu kan. Kalaupun dia kalaupun dia gimana itu kan pilihan kamu gitu. Cuma orang tua bilang kalau ada apa-apa, kalau lagi marah jangan pernah cerita sama orang tua gitu. Maksudnya tuh istilahnya jangan buka dapur lah sama orang tua lah, urus sendiri aja. Selagi berantemnya juga nggak terlalu, kecuali ya ADRT apa baru kita curhat sama orang tua gitu.
polos, cuma Kalau KDRT lapor polisi. Ada laporan itu. Jangan dibiarin. Kacau itu, lapor polisi itu. kalau cuma selisih paham mah selesain aja sendiri. Gitu. Nah, aku juga pengen tahu nih pacarnya dulu ya, Gita itu sebelum pacaran sama Bang Bopak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jangan meleleh air mata ya, nanti enggak. diem-diem ya. Bapak orangnya bebas. Asik sekali. Nah, sebelumnya memang kalau misalnya pacaran, pernah pacaran sebelumnya? Pernah. Pas pacaran sebelumnya nggak merasakan apa ya kayak perhatian yang segitunya gitu ya dari pacar-pacar sebelumnya sampai benar-benar langsung terkesima sama Bang Bopak yang 28 tahun lebih dewasa. Sebenarnya aku tuh jujur nih, aku punya mantan tuh dikit deh. Bapak tuh yang ketiga suami. Jadi yang pertama, kedua, semua sih baik-baik ya, baik-baik. Cuma nggak tahu akhirnya aku kecantol sama dia. Orang Kalimantan. Jadi Kayaknya itu jadi tuh. kamu nggak pernah Kalimantan ya kecantol. Baiklah. Oh sampai segitunya. Karena aku tipikal kualitasnya yang paling berbeda dibandingkan laki-laki yang lain yang seumuran kamu gitu, itu apa kualitas? Kualitas ya, dia lebih ke ini sih teh, sama aku tuh lebih ke satu pemikiran. Kalau yang lain kan kita suka berantem teh. Salah satu aku mau sama dia, kita satu pemikiran, satu karakter, terus satu jalan. Seneng banget dah. Tapi enggak, kamu jangan GR. Emang benar. Jadi kalau yang lain tuh kita suka, aku pemikiran yang sini, yang ini sini. Kalau kita nggak sama, alhamdulillah dari pacaran sampai menikah, ya udah bareng. Oh jadi serek ya gitu ya. Ya perempuan memang kalau udah nyaman ya gawat ya. Lancar kalau udah nyaman. Lancar. Terus Bang Bopak, kenapa? Kan kalau misalnya laki-laki biasa lah gitu ya, kalau bilang, wah emang yang lebih muda, emang rezeki dasar beruntung banget nih gitu ya. Ya pastilah dia merasa beruntung dong Bang Bopak. Tapi pertanyaannya, kebanyakan laki-laki meskipun merasa beruntung, suka merasa terintimidasi juga. Katanya, Katanya kenapa? urusan ranjang, ya. Kalau lebih muda gitu ya, mereka suka mintanya lebih banyak nih seksnya dibandingkan yang seumuran. Gimana tuh Bang Bopak? Jeng. Iya. Buka rahasia dong. Ya emang kalau secara fakta setiap perempuan kalau ada perbedaan usia laki sama perempuan itu kan secara apa sih mindset, konteks biologisnya itu mungkin bisa lebih besar dari perempuan yang lebih muda kan gitu. Tapi kalau kita sebagai laki-laki usianya lebih ke ini aja, lebih menghadapi lebih bijak. Apa keinginan yang dia mau ya kita ikutin. Jadi masih bisa ngikutin nih seksnya Ya nih. dalam pengertiannya sebatas-batas normal kita masih bisa ngikutin, karena kan kalau Bopak udah berpikir gini sih, kalau masalah hubungan konteks biologis sama pasangan itu kewajiban Bopak sebagai suami, kedua kita sebagai suami juga sifatnya juga buat melindungi, terusnya menjaga kehormatannya. Nah lebih dari itu makanya Sama Bapak menjaga kadang-kadang kenikmatannya juga dong, Bang. nah itu otomatis. Ya kan? Kalau itu loh, Jangan cuma jaga kehormatannya itu aja, mah jaga bahasa alam kenikmatannya sebetulnya, juga. naluri Iya itu. nggak, Kang? ya selama ini kan nggak ada ini kan, nggak ada keluh kesah ya. Pasti dong. Aku kesakannya gitu. Tapi kalau yang lebih actionnya ya bini lah. Cuman Bapak ngikutin aja karena kan Actionnya kayak apa sih? Kayak film, action segala. jadi mau gimana terserah gitu. Nah tapi Bapak punya kecenderungan, nah ini benar atau tidak? Kan untuk sekarang ini kan kita agak kontrol nih, agak kontrol untuk berhubungan. Karena COVID. Bukan COVID, karena Kenapa? kan kondisi kita ini lagi di rumah kontrakan, karena kan rumah lagi Takut direnovasi. stereo ya suaranya Nah, ya. Dari hal-hal itu kita kadang-kadang terhambat nih. Akhirnya kadang-kadang ada titik kejenuhan, tapi si istri kadang-kadang, oh iya gini-gini. Cuman kita mau marah nggak boleh, menolak nggak boleh. Akhirnya setiap main tuh cemberut aja. Gitu. Yang jelas Kenapa mah, tak Gita? Emang benar begitu Git? Oh gitu. Mungkin karena situasinya kali ya. Jadi kan Gak bisa ekspresif ya iya Git? benar. Jadi nggak bisa. Salah-salah mau jerit-jerit sambil tutupin bantal gitu ya, repot ya. iya Sambil sebetulnya tutup gitu mulut berdua. gimana ya? Kalau gitu berdua nggak apa sih menyikapi hal-hal kayak begini, nggak
nggak terlalu tabu. Karena ini memang hak kita kan. Iya. Kalau kita Takut ingin digedor memberikan tetangga pasangan ya, itu- woi jangan Iya. teriak-teriak gitu. Nah, iya, buat pasangan itu nikmat kan kita harus enjoy, harus nyaman. Nah kemarin sempet ya, Sempet. kita jalan-jalan lah ya. Akhirnya ke hotel tuh mana, akhirnya kita punya sisi fantasi yang misalnya kita milikin ya salurin lah di sana. Kayak gitu. apa sih fantasinya? Ya paling Coba. minim ya kita, Jangan Ya. yang minim-minim. ya kayak ini aja lah. All out, all out. Kayak kita melihat wujud sebenarnya kayak begini-gini selesai. Oh, oke. Wujud apa sih? Aduh, jangan pakai bahasa aneh. Ya udah yang ngerti loh. Iya. Wujud apa? Ya pokoknya Ini bukan jadi-jadian kan? Ini wujud-wujud. kita misalnya bebas aja misalnya. Misalnya. Kalau di kontrakan kan ngapain? Waduh, nggak enak nih. Nah kalau di kalau di Monoton gitu tempat ya yang kalau kita kontrakan. monoton. Nah kalau di tempat yang kita nyewa atau apa suasananya mendukung, itu kita bisa meluk, kita gulat-gulatin tuh kan udah beda. Jadi itu nyaman aja buat banget kita digulat-gulat. Seru. Jadi kayak dibikin kayak adek aja atau kayak anak sendiri atau apa kan. Bu gitu. Oh, ininya Tapi dia bercandanya. emang demen dimanja kan tipenya. Oh gitu. Kalau nggak dimanja ngambek. Iya gitu. Dimanjanya di saat kita Iyalah. berdua. Tapi kalau misalnya kita lagi di luar, kita termasuk orang cuek. Mm-mm. Kamu di mana, aku di mana gitu. Nggak pernah kan ada suami istri yang dimanapun Berduaan mulu. berduaan, Ya. mesra suapinan terus Glendotan. nggak cuek mas. Tapi di saat kita lagi berdua di kamar, ya udah manja gitu. All Dia- out manjanya. Dia mah super manja deh. Kalau kita lagi capek aja kadang-kadang. Apa itu? Jadi kalau belum dicium tuh belum tidur. Otomatis kita kayak musang nyamperin. Tapi yang jelas Aku baiknya Woody Woodpecker jadinya gimana? Bapak sebagai laki-laki merasa dihargain lah. Jadi nyaman akhirnya gitu. Makanya Oh, so masih makin sayang lah sama dia. asik sekali. Soalnya kan ada itu, Bapak demen ada syair penyair Prancis tuh, Casanova bilang ini. Kalau jika kamu menginginkan wanita itu penuh cinta kepada lelaki, syaratnya itu cuma 4. Penuhilah apa yang dia inginkan, lindungilah kehidupan, beri materi yang bagus, dan tempatkan dia di tempat yang paling indah, kan gitu. Asik sekali. Puitis ya ternyata ya, Mang Jadi, Endet. Kita punya rumah sesuai imajinasi dia, rumahnya mau yang kayak gimana? Kan Bapak suka ungu, dia sukanya putih hitam, ya udah rubah aja putih hitam gitu. Yang praktis-praktis saja ya. Yang Padahal penting hati udah happy. batin. Soalnya kan kita ungu. Ya udah. Gitu. Heeh. Jarang laki demen ungu ya. Jarang. Hitam putih kan klasik lah Kedua, ya gitu. bentuk materi. Bapak tidak ada hitung-hitungan sama istri. Sebab apapun yang kita dapat itu hak istri. Akhirnya Bapak nggak pernah megang ATM sekarang. Oh gitu. Jadi pegang sama istri. Kita Bapak nggak tahu, Bapak mah miskin. Istri. Kalau pembelajaran dari pernikahan yang sebelumnya apa Bang Wopak yang bisa dipakai di pernikahan sekarang? Ya ini sih pelajaran juga buat semua orang banyak ya. Sebetulnya ada banyak pelajaran-pelajaran dari istilahnya nasihat dari orang Jawa seperti kita bisa bibit bebet bobot, dan itu memang penting yang harus kita lakukan itu. Karena dulu Bapak juga kan masih ini pola hidup masih bebas. Karena Bapak kan besar pun sendiri bukan dari saudara, jadi secara psikologisnya beda kan. Ya nyoba-nyoba aja dulu kan. jadi Baru terlalu- Coba-coba. Iya kan? Akhirnya Iya kan kalau Kedua- bebasnya bebas gimana? Ya, Bebas, semua. Coba aja kan? Oh iya, pokoknya kita free deh lu. Sampai kita masalah urusan perempuan juga bebas. Waktu itu Bapak cuma niatnya gini, karena satu faktor usia. Kedua, gue pengen cepet nikah gitu. Ya ketemulah di salah satu karaoke gitu kan. Biasa kan kalau habis syuting tuh teman-teman ngumpul karaoke. Ada salah satu yang Masa indah itu. saya suka lah. Ya sukanya juga kan karena faktor, bukan karena kita nih lagi abnormal pada saat itu kan gitu. Cuman dulu Bapak tulus, ikhlas waktu itu. Tapi kalangan teman-teman pelawak pada ngutuk semuanya. Nggak mikir Pak katanya. Itu kan ntar sama gue, ntar sama siapa kata gitu. Cuman Bapak waktu itu cuma ucapan gue ibadah buat dia.
ternyata dari kebaikan ini Dan memang dia ada cintanya juga waktu itu dong, kalau nggak dan kan ya. buta lah gitu ya. Tapi akhirnya dia lebih memilih ke kiri kan. Nah, dipermasalahin panjang. Akhirnya kita ngambil di jalur hukum. Sebetulnya tidak manusiawi juga Bopak melakukan hal seperti itu, kesian sebetulnya. Cuman karena ini buat kepentingan kita juga, sama istri, sama anak-anak kan, ya udah jalur hukum. Ternyata ya Terbukti. tapi Bopak tidak menuntut balik. Tetap ya udah anggap aja itu pelajaran buat Bopak supaya Bopak bisa memilih yang lebih hati-hati baik. lagi. Nah, setelah dipikirkan bibit bebet bobotnya, dapatlah nih ya sama Teh Gita nih Oh, gitu. iya. Terus akhirnya kan ya malam pertama ya. Oh iya. Malam pertamanya tuh sedahsyat apa ya? Wow. Kalau tadi bisa mengutip Casanova segala, asik sekali gitu ya. Apa Casanovanya nih dimanfaatkan gitu pada malam pertama itu tuh gimana? Karena gini, Bang Bopak kan udah punya pengalaman gitu ya. Sementara pengalaman menikah memang belum dimiliki sama Gita sebelumnya gitu. Terus ketika orang satu udah pengalaman, satu belum berpengalaman, bertemu di ranjang pertama kali, itu gimana tuh ceritanya? Lucu ya. Pertama lucu ya. Kenapa lucu lucunya sih? apa? Ya Lucunya apa? lucunya deh. Kalau Bopak lucu cuman gini. Ini bener nih istri Bopak gitu doang. Lu masih nggak percaya, nggak Ini percaya masih dia nggak ya? percaya, ya nggak percaya lah. Seonggok Bopak. Ya maksudnya. Onggok apa coba? Tapi kalau Bopak bersyukur lah, maksudnya dikasih keberkahan, Allah ngasih kita istri cantik, Amin. istri yang cerdas, istri yang amat toleran. Nah akhirnya dengan segala hal lebih terbuka kan Bopak. Ternyata dia satu pemikiran Bopak, dia juga orang yang terbuka, orang yang tidak bisa berpura-pura. Akhirnya kalau urusan ranjang pun kita terbuka. Ntar kadang-kadang istri yang nanya, ya ntar ngapain? Udah ya di bawah aja, capek kayak gitu udah paham. Atau di atas. Rajin dia momen on top ternyata. Jadi ya itu tadi kita bilang lebih terbuka dengan segala hal sama istri, ternyata nyaman. Kalau malam pertamanya gimana kalau dari versinya Gita nih? Kan Malam dibilangnya pertama- lucu, Bapak bilangnya lucu. Makanya. Kalau Gita gimana Ya gitu? gimana, pasti yang pertama tuh deg-degan. Pastilah ya namanya pertama gitu. Tapi sih aku juga nggak bingung yang aku harus ngapain karena sebelum nikah pun juga aku tuh suka baca buku yang tentang itu gitu Tentang kan. seksualitas ya. Itu apa? Itu buku itu. Oh, gitu. Suka baca itu. Ya pokoknya pas udah malam pertama ya berjalan dengan sendirinya aja gitu. Terus pas malam pertama itu kan ya namanya juga ini kan adalah pernikahan pertamanya gitu buat kita ya. Ada nggak sih orang-orang tuh yang biasa kan orang tuh kadang-kadang niatannya baik tapi ya kepo juga tapi ngajarin gitu kayak hati-hati loh Git, nanti bakal sakit, bakal ini itu gitu. Ada nggak yang gitu-gitu sih Git? Kalau kayak gitu ada. Gitu. Kenapa Bang Boba ketawa? Kenapa Bang? Sakit ke. Iya benar. Jadi Terus ada gimana dong? sikapnya coba ya aku sih jujur aku tuh sama temen itu jarang untuk ngomong yang kan suka temen cerita gitu gue tuh sama suami gini-gini tapi aku bukan orang yang kayak gitu. Aku tuh nggak pernah cerita urusan ranjang aku ke siapapun gitu kan. Tapi temen banyak yang sering curhat ke aku, cuma pendengar aja gitu kan. Tapi kalau dia nanya cuma ketawa-tawa aja gitu. Banyak yang sakit tahu pertama kali gitu ya kayak gini ada yang bilang sampai maaf berdarah gitu kan. Oh iya gitu. Tapi kan memang aku suka baca buku atau lihat di internet gitu. Bisa tuh kita pas lagi malam pertama nggak ikut takut sama yang dibilang-bilangin sakit lah ini itu enggak. Enggak, karena kan dia juga bisa bawanya enjoy. Asik gitu. sekali, asik sekali. Kalau gitu aku pengen tahu nih, pas lagi waktu malam pertama pemanasannya kayak apa? Bisa se-enjoy itu Gitanya. Ayo dong, buka rahasia dong buat Mom and Dad di sana Kalau dong. kata baca kerennya foreplay. Foreplay. Oke loh di tempat kerja. Tapi kayaknya tadi ya kan Gita suka mendesah. Bang Bopak kan bilang tadi, enggak nih dia memang suka teriak-teriak. Emang Bang Bopak nggak suka mendesah ya Git?
Siapa dianya? Dia diraja. juga. Waduh. Kan kamu juga. Anu Coba kan- semenjak di sana kita kayak nahan gitu kan nggak enak ya. Masih kayak Oh tapi sebenarnya suka mendesah juga. Ih, sok jaim dah. Jangan deh, saya cuman kena kegigit aja. Kalau kita diem kan sakit.